Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Agus Salim dengan NIM 4522048030. Dosen pengampu Arif Fauzan, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari tugas pengganti UAS dengan matkul Teknologi Jaringan Nirkabel. Jaringan nirkabel atau juga dikenal sebagai jaringan Wi-Fi merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini sangat populer dan luas digunakan di berbagai tempat, termasuk di rumah, kantor, dan tempat umum seperti restoran dan kafe. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat mengakses internet, berbagi file, mencetak dokumen, dan melakukan berbagai kegiatan online lainnya dengan mudah dan praktis. Secara umum, teknologi jaringan nirkabel beroperasi berdasarkan standar komunikasi nirkabel yang dikenal sebagai Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Standar ini diatur oleh organisasi yang disebut Wi-Fi Alliance yang mengembangkan dan memastikan kesesuaian perangkat nirkabel yang berbeda. Beberapa standar Wi-Fi yang umum digunakan saat ini adalah 802.11ac, 802.11n, dan yang paling baru adalah 802.11ax atau Wi-Fi 6. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat. Sinyal radio dikirimkan melalui router atau titik akses nirkabel atau access point yang terhubung ke jaringan kabel atau modem. Perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan tablet yang terhubung ke router atau access point ini melalui antarmuka nirkabel yang ada pada perangkat tersebut. Untuk memahami bagaimana jaringan nirkabel berfungsi, ada beberapa konsep yang perlu dipahami. Yang pertama, SSID atau Service Set Identifier. SSID adalah nama unik yang diberikan kepada jaringan nirkabel untuk mengidentifikasinya. Pengguna harus memilih jaringan dengan SSID yang sesuai di perangkat mereka untuk terhubung ke jaringan tersebut. Yang kedua, keamanan jaringan. Keamanan dalam jaringan nirkabel sangat penting untuk melindungi data pribadi dan mencegah akses yang tidak sah. Salah satu metode keamanan yang umum digunakan adalah protokol WPA atau Wi-Fi Protected Access yang memiliki variasi seperti WPA2 dan WPA3. Protokol ini menggunakan enkripsi untuk mengamankan komunikasi antara perangkat dan jaringan nirkabel. Yang ketiga, frekuensi Wi-Fi. Jaringan nirkabel beroperasi pada dua frekuensi yang umum digunakan, 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas, namun kecepatan transfer data yang lebih rendah. Sementara itu, frekuensi 5 GHz menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, namun jangkauan yang lebih terbatas. Kecepatan dan jangkauan. Kecepatan jaringan nirkabel dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jarak antara perangkat dan router, gangguan sinyal, dan jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan yang sama. Jangkauan jaringan nirkabel juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang sama. Selain itu, ada beberapa teknologi baru yang sedang dikembangkan dalam konteks jaringan nirkabel, seperti Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E memperluas pengguna frekuensi ke spektrum 6 GHz yang memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan lebih banyak kanal untuk mengurangi gangguan. Dalam kesempatan kali ini, kita hanya bisa memberikan gambaran umum tentang teknologi jaringan nirkabel. Ada banyak aspek dan detail yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, termasuk topologi jaringan, konfigurasi jaringan nirkabel yang lebih kompleks, dan teknologi lanjutan seperti jaringan nirkabel ADHOC atau jaringan nirkabel sensor. Namun, penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar
tentang teknologi jaringan nirkabel dan bagaimana perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan ini. Terima kasih.